Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM S2018-2084. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dan alasan penyitaan. Adanya pengajuan permohonan penyitaan. Penyitaan tidaklah mungkin dapat dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ada dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kecukupan syarat-syarat tidaklah cukup dalam sempurna apabila tidak dibarengi dengan adanya alasan-alasan penyitaan. Syarat penyitaan harus melalui adanya permohonan sita kepada hakim. Hakim tentunya akan mempelajari permohonan sita tersebut sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan yang berlaku. Syarat penyitaan berdasarkan permohonan sita merupakan hal yang mendasar, sebab hakim tidaklah akan menjatuhkan sita apabila tidak ada inisiatif dari penggugat yang mengajukan permohonan sita. Contoh permohonan sita yaitu 1. Selama permohonan diajukan dalam surat gugatan, biasanya dalam suatu permohonan sita diajukan bersama-sama di dalam surat gugatan bentuk dan tata cara pengguna permohonan sita jaminan yang seperti ini lazim dijumpai. Penggugat mengajukan permohonan sita secara tertulis dalam bentuk surat gugatan sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Pengajuan permohonan sita dalam bentuk ini tidak dapat dipisahkan dari dalil gugatan pokok. Apabila permohonan sita diajukan bersama di dalam gugatan, permohonan sita dalam surat gugatan biasanya mengikuti pedoman yang secara sistematis sebagai berikut. Contoh 1. Gugatan sita dirumuskan setelah uraian posita atau dalil gugatan. Cara yang seperti ini adalah cara yang tepat. Perumusan dalil gugat itu sangat menentukan layak atau tidaknya diajukan permohonan sita. 2. Permohonan pernyataan sah biasanya diajukan pada petitum kedua, biasanya setelah diuraikan perumusan permohonan sita pada akhir posita gugat. Permohonan terpisah dari pokok perkara. Ada kalanya permohonan sita diajukan terpisah dari pokok perkara. Pada bentuk permohonan ini, penggugat membuatnya atau menyiapkan dalam bentuk terdiri yang terpisah dari gugatan pokok perkara. Di samping gugatan perkara, penggugat dapat mengajukan permohonan sita dalam surat yang lainnya. Bahkan dimungkinkan dan dibolehkan pengajuan permohonan sita tersendiri secara lisan. Namun di dalam praktiknya, bentuk permohonan sita tersendiri secara lisan jarang terjadi. Tetapi pada hakikatnya, kalangan praktek itu bukan berarti dapat melenyapkan hak penggugat untuk mengajukan permohonan sita secara lisan. Memenuhi tenggang waktu pengajuan sita. Tenggang waktu pengajuan sita adalah sampai batas waktu kapan permohonan sita dapat diajukan dan kepada instansi pengadilan mana saja pengajuan sita jaminan yang dibenarkan oleh hukum. Penentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sita diatur dalam pasal 261 ayat 1. Memperhatikan kekuatan tersebut selain menentukan tenggang waktu pengajuan sita, namun sekaligus juga mengandung permasalahan tentang instansi tempat pengajuan sita menurut ketentuan undang-undang pengajuan tentang pengajuan sita. Pengajuan permohonan sita dapat dilakukan, contohnya 1. Selama putusan belum dijatuhkan atau selama belum berkekuatan hukum tetap menurut pasal 261 ayat 1. Ketentuan tenggang waktu ini yang dibenarkan karena hukum yaitu selama putusan belum dijatuhkan atau selama putusan hukum memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. Dalam pasal 261 ayat 1 juga ada ketentuan yang berbunyi selama putusan belum dijatuhkan. Makna kalimat ini terbatas
pada ruang lingkup proses tempat periksaan sidang pengadilan. 3. Atau selama putusan belum dapat dieksekusi dalam pasal 261 ayat 1 juga memuat ketentuan yang berbunyi selama putusan belum dapat dieksekusi atau dilaksanakan. Selama putusan belum dapat dilaksanakan mengandung arti yuridis selama putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi pemohon sita dapat dimohon ke pengadilan apabila putusan belum dapat dieksekusi karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap yang dapat dibanding maupun dikasasi. Yang terakhir, terdapat alasan yang mendasar. Permohonan sita yang telah dimohonkan tadi selayaknya disempurnakan dengan adanya alasan sita. Sangat mustahil sekali hakim mengabulkan sita apabila tidak dibarengi dengan suatu alasan sita yang kuat, mengingat sangat eksepsionalnya sifat sita atau penyitaannya. Maka hakim harus benar-benar mengamati, memperhatikan serta menimbang alasan sita tersebut dengan teliti. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.